Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Adrianti, NPME 1I01810, program studi ilmu kelautan, mata kuliah penginderaan jauh kelautan, Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview jurnal tentang perakiraan daerah penangkapan ikan di Selat Bali berdasarkan data citra satelit. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan, volume 4 nomor 1, halaman 87-91, tahun April 2012. Penulis yang pertama Iqbal Ghazali, yang kedua Abdul Mana. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang daerah tangkapan di Selat Bali berdasarkan satelit gambar dengan membuat tata letak peta FGAE. Latar belakang, nelayan memiliki beberapa permasalahan dalam kegiatan penangkapan ikan. Salah satunya adalah mereka tidak mengetahui area gerombolan ikan di satu perairan, sehingga seringkali mereka memperoleh hasil tangkapan yang sedikit dan tidak sesuai dengan harapan. Jadi, pada umumnya nelayan tradisional dalam menentukan area gerombolan ikan hanya dengan mengandalkan metode burung-burung, di mana apabila terdapat banyak burung di atas suatu perairan, disimpulkan area tersebut terdapat banyak ikan. Nah, saat ini cara tersebut dianggap sudah tidak efisien lagi, karena metode tersebut sudah tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan area gerombolan ikan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan metode yang menggambarkan keadaan atau kejadian pada suatu daerah tertentu. Metode deskriptif ini adalah metode untuk membuat atau menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu, menurut Suryabrata 1993. Hasil penelitian ini hasil peta perakiraan daerah penangkapan ikan DPDI di wilayah perairan Selat Bali pada tanggal 1, tanggal 3, 7, 10, 12, 15, 19, 21 dan 28 periode Juli 2010 dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini peta PDPI tanggal 1, 3 dan 7 Juli 2010 dapat kita lihat. Dari slide tadi dapat dijelaskan pada periode Juli 2010 dapat dilihat pada tanggal 1 sampai 7 Juli 2010 titik-titik area fishing ground menyebar luas pada daerah Selat Bali, yaitu pada koordinat 114,43383 BT sampai 115,11576 BT dan min 8,77491 lintang selatan sampai 8,35426 lintang selatan. Dan pada peta ini PDPI tanggal 10 dan 12 Juli 2010 dapat kita lihat. Baiklah, penjelasan dari peta tadi pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2010 titik area fishing ground menyempit di perairan Selat Bali, kecil pada koordinat 114,38565
bujur timur sampai 114,49869 bujur barat dan 8,50251 lintang selatan sampai min 8,31350 lintang selatan, di mana pada tanggal 10 Juli diperoleh 8 titik area fishing ground yang berada di perairan Selat Bali Kecil. Dan pada tanggal 12 Juli diperoleh 4 titik yang berada di perairan Selat Bali Kecil dan semuanya di dekat dengan daerah pesisir. Jadi pada tanggal 1 Juli diperoleh 3 titik yang lebih banyak menyebar di daerah perairan Selat Bali Besar, sedangkan pada tanggal 3 Juli diperoleh 4 titik yang menyebar di daerah perairan Selat Bali Kecil 2 titik dan Selat Bali Besar 2 titik. Jadi pada tanggal 7 Juli 2010 titik fishing ground ditemukan menyebar merata di seluruh daerah perairan Selat Bali dengan total 7 titik area fishing ground. Pada peta PDPI tanggal 15 dan 19 Juli 2010 berdasarkan peta PDPI yang telah diperoleh, dan ini petanya. Anak uhibuk itu apa sih artinya? Pada dari peta tadi dapat dijelaskan pada tanggal 15 sampai 19 Juli 2010 sebaran area fishing ground kembali menyebar luas ke seluruh perairan Selat Bali, yaitu pada koordinat 114,31306 bujur timur sampai 115,13429 bujur timur dan min 8,75694 lintang selatan sampai min 826.902 lintang selatan. Tetapi titik yang ditemukan tidak sebanyak titik pada periode 1 sampai 7 Juli 2010. Pada periode ini diperoleh 3 titik area fishing ground pada tanggal 21 Juli dan 2 titik area fishing ground pada tanggal 28 Juli, di mana kelima titik tersebut tersebar pada koordinat 114,36526 bujur timur sampai 114,48757 bujur timur. Pada periode ini diperoleh 3 titik pada tanggal 15 Juli yang tersebar di perairan Selat Bali Besar dan 5 titik pada tanggal 19 Juli tersebar di perairan Selat Bali Kecil 4 titik dan perairan Selat Bali Besar 1 titik. Peta yang keempat, DPI tanggal 21 PDPI tanggal 21 dan 28 Juli 2010 dapat dilihat petanya. Dari peta tersebut dapat kita jelaskan pada tanggal 21 sampai 28 Juli 2010 sebaran area fishing ground di perairan Selat Bali kembali menyempit dan lebih banyak di daerah pesisir Selat Bali Kecil dan min 8,57107 lintang selatan sampai min 8,35056 lintang selatan. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan 2 parameter utama, yaitu parameter klorofil A dan suhu permukaan laut. Berdasarkan kedua parameter tersebut diperoleh lookout peta klorofil A dan lookout peta suhu permukaan laut yang berasal dari interpretasi citra klorofil A
dan citra suhu permukaan laut. Jadi, berdasarkan kedua interpretasi citra tersebut akan diperoleh sebuah peta perkiraan daerah penangkapan ikan, dan apabila ditambahkan dengan kombinasi citra anomali tinggi muka laut dan data gelombang, arus dan angin yang sehingga gerombolan ikan akan mendekat tersebut. Ini peta yang kelima, yaitu klorofil A kiri dan suhu permukaan laut kanan, yang sebelah kanan ya. Nah, ini klorofil A dapat dilihat, dan ini suhu permukaan laut. Ana uhibuk itu apa sih artinya? Jadi dapat kita ambil dari peta tadi. Untuk menentukan suatu area gerombolan ikan berdasarkan lockout klorofil A, ditandai dengan area perairan yang memiliki kandungan klorofil A yang tinggi, di mana dengan klorofil A tinggi di perairan dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan perairan atau tingginya produktivitas perairan, karena klorofil A merupakan salah satu alat pengukur kesuburan suatu perairan yang dinyatakan dalam bentuk produktivitas primer menurut UNO 1982 dan 1983. Baiklah, jadi kesimpulan dari jurnal tadi yaitu teknologi penginderaan jauh dapat digunakan untuk membantu kegiatan penangkapan ikan. Salah satunya adalah dengan satelit modis aqua atau tertra, di mana data yang diambil adalah data level -2 suhu permukaan laut dan data klorofil -A yang dapat menjadi dasar penentuan daerah kesuburan perairan. Data tersebut diperoleh dari NASA dan kemudian diolah menjadi citra dengan software NV 4,7. Citra yang sudah diperoleh akan dianalisis dan dibuat peta dengan software ARCview G.1.S.3.2. Proses analisis ini dilakukan dengan mengoverlay beberapa layer yang dibutuhkan, seperti olah citra suhu permukaan laut, SST, dan klorofil -A. Baiklah, itu hasil review jurnal saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.